Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, kehidupan Abu Nawas diterpa badai ekonomi yang cukup dahsyat, sehingga membuat Abu Nawas harus pontang-panting mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan makan saja, Abu Nawas merasa kerepotan. Namun Abu Nawas tidak pernah menyerah. Dia percaya selalu ada jalan lain bagi yang mau berusaha. Meski kehidupan sedang pas-pasan, tiba-tiba saja istri Abu Nawas meminta dibelikan baju yang baru. Sebagai seorang suami, tentu saja Abu Nawas ingin sekali memberikan yang terbaik untuk istrinya. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, Abu Nawas kali ini hanya bisa berjanji. "Istriku, nanti kalau aku sudah memiliki uang yang cukup, pasti engkau akan kubelikan baju yang bagus dan sebanyak yang kamu mau," kata Abu Nawas. "Kapan? Setiap hari kamu hanya bisa berjanji saja," kata istri Abu Nawas ketus. Abu Nawas yang merasa tidak mampu memenuhi keinginan istrinya kali ini hanya bisa diam dan menghela nafas. Dia kemudian memilih keluar rumah sambil memandangi bintang di langit. Malam pun semakin tua, beranjak ke ujung hari. Di ujung sepi, tak lupa Abu Nawas selalu berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kehidupannya mulai membaik. Esok paginya, Abu Nawas seperti biasa kembali ke luar rumah untuk mengais rezeki. Namun kali ini, Abu Nawas tidak mempunyai tujuan yang pasti hendak kemana. "Istriku, aku berangkat dulu. Doakan agar nanti sore aku membawa uang yang banyak agar dapat memenuhi keinginanmu," kata Abu Nawas kepada istrinya. "Pokoknya nanti sore harus sudah ada uang ya," jawab istrinya. Hari itu, istri Abu Nawas berencana membuat masakan kesukaan suaminya, yaitu bubur gandum. Dia ingin merayu suaminya agar mau membelikan baju sesuai keinginannya. Siang hari itu, tidak seperti biasanya, tiba-tiba saja Abu Nawas sudah kembali ke rumah. Dia rupanya merasa lelah dan ingin beristirahat. "Maaf istriku, aku tidak membawa uang. Badanku capek dan ingin beristirahat," kata Abu Nawas. "Ya sudah, beristirahatlah. Nanti akan kubikinkan bubur kesukaanmu," ucap istri Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian segera tidur. Sementara itu, istrinya merasa kesal, kemudian membuat rencana untuk mengerjai suaminya. Dia akan membuat bubur yang tidak enak dan sangat pedas. Sore harinya, setelah Abu Nawas bangun, istrinya kemudian segera membuat teh hangat, dan bubur yang sedari tadi sudah disiapkan pun segera dihidangkan di atas meja. Abu Nawas yang baru saja bangun merasa sangat senang melihat istrinya bersikap demikian. "Terima kasih istriku, engkau memang sangat baik. Maafkan, aku yang belum bisa membelikan baju untukmu," kata Abu Nawas sambil mencicipi teh bikinan istrinya. "Baiklah, yang penting kamu harus terus berusaha mencari rezeki.
Jangan pernah putus asa, kata istri Abu Nawas. Sekarang, makanlah dulu bubur kesukaanmu. Istri Abu Nawas sudah membayangkan kalau suaminya tentu akan merasa kepedasan dan tersedak ketika makan bubur tersebut. Dia terus mengamati ketika Abu Nawas mulai memasukkan bubur tersebut ke mulutnya. Sendok demi sendok, bubur tersebut masuk ke mulut Abu Nawas. Namun, tidak ada reaksi seperti yang diharapkan oleh istri Abu Nawas. Dia pun merasa keheranan. Bubur yang kamu bikin memang selalu terasa enak, istriku. Makanya aku selalu ingin dibikinkan bubur, kata Abu Nawas sambil terus memakan bubur dengan lahapnya. Istri Abu Nawas pun semakin takjub dan keheranan, karena ekspresi Abu Nawas tidak seperti yang dia harapkan. Dia pun kemudian penasaran dan ingin ikut mencicipi bubur tersebut. Ayo istriku, kita makan bersama-sama, kata Abu Nawas. Istri Abu Nawas pun segera mengambil bubur dan mulai memakannya. Namun baru 1 sendok bubur tersebut masuk ke mulutnya, dia segera memuntahkannya kembali. Ternyata bubur tersebut memang sangat pedas dan tidak enak. Abu Nawas yang melihat hal itu pun tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian juga mengeluarkan bubur yang masih ada di mulutnya. Aku tahu kau pasti kecewa dan marah kepadaku. Namun, aku tetap ingin membahagiakanmu dengan cara memakan bubur masakanmu, meskipun itu sangat pedas dan tidak enak, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan suaminya, hati istri Abu Nawas pun luluh. Semua kemarahannya seketika sirna. Perlahan, air matanya menetes membasahi pipi. Maafkan aku, suamiku. Aku terlalu memaksakan kehendak, padahal kondisi kita sedang seperti ini. Ya sudahlah, aku bisa memahami keinginanmu. Tapi, memang untuk saat ini semua sedang terasa susah. Rezeki yang kita miliki saat ini hanya cukup untuk makan saja. Yang penting, kita jangan pernah berhenti berusaha, karena Allah pasti akan memberi yang terbaik untuk hambanya, kata Abu Nawas bijaksana. Pada zaman dahulu kala, secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari saja berhasil menyerap ratusan peserta. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya, sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun al-Rasyid pun menerima usul itu. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Oleh karena itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib yang terkenal dengan peralatannya yang canggih, lengkap saja, tidak sanggup.
bahkan penyakitnya pun tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Kemudian Abu Nawas dipersilakan memasuki kamar sang pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Kemudian orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian, Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." "Hamba tidak bermaksud berlibur, Yang Mulia," kata Abu Nawas. "Tapi aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba, Paduka Yang Mulia. Kurang bijak rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa tersebut, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Setelah itu, Abu Nawas pun menghadap sang raja. "Apakah Yang Mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" "Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda." "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa tersebut." "Cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah. Bukan Abu Nawas kalau tidak memiliki otak yang cerdik. Pantas saja dalam kisah-kisah yang dituturkan, ia dikenal sebagai pemberi solusi atas apa yang dirisaukan oleh raja dalam hidupnya, baik soal dirinya, keluarga, bahkan masalah kerajaan itu sendiri. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok penyair yang cerdas dan banyak akal. Tak jarang, dirinya sering diperintahkan Baginda Raja Harun al-Rasyid untuk menjawab sesuatu yang sulit. Karena kecerdasannya itulah, Abu Nawas selalu mendapat jawaban dengan mudah. Abu Nawas memiliki banyak sahabat. Salah satu sahabat Abu Nawas tersebut bernama Daras. Suatu hari, ia bercerita. Seminggu yang lalu, Baginda Raja memberi keringanan berupa potongan hukuman bagi para tahanan di penjara.
Para tahanan itu merasa senang karena diberi potongan berupa setengah dari masa hukuman yang harus dijalani tiap tahanan tersebut. Jadi untuk tahanan yang dihukum 12 tahun tinggal menjalani hukuman 6 tahun saja. Kemudian jika seorang tahanan dihukum 30 tahun, maka hanya mendapat 15 tahun saja. Terus masalahnya apa? Tanya Abu Nawas kepada Daras sambil melahap makanan yang dari tadi ingin disantap. Jadi masalahnya begini, karena ada tahanan yang dihukum seumur hidup, sampai sang tahanan tersebut meninggal nantinya. Artinya, kan harus ditentukan berapa lama sisanya ia akan dihukum. Padahal, tak ada yang tahu kapan seorang itu meninggal, karena tak ada yang tahu berapa lagi umur seseorang, kata Daras. Oh itu, berat juga masalahnya ya. Tapi, beri saya waktu 10 menit saja. Saya menghabiskan makanan ini dulu, kemudian saya akan berpikir dengan serius, ucap Abu Nawas sambil melahap sisa makanan di piringnya. Setelah makanan itu habis, wajah Abu Nawas nampak ceria. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya telah menemukan solusi masalah tersebut. Kalau menurut saya, begini saja. Masalah ini bisa diselesaikan dengan konsep persamaan, kata Abu Nawas enteng. Oh ya, bagaimana? Tanya Daras yang sebenarnya ahli matematika tersebut. Oleh karena persamaan itu menurutmu berarti seimbang atau keseimbangan, masalah pemotongan masa hukuman tersebut yang mudah saja diselesaikan. Jelas Abu Nawas. Caranya, ucap Daras yang terus nyerocos merasa penasaran. Jadi begini, supaya orang yang dihukum seumur hidup itu dapat potongan hukuman setengah masa hidupnya, cara menghukumnya begini saja. Sehari ia ditahan, sehari ia dibebaskan. Begitu seterusnya hingga ia meninggal. Seimbang bukan? Seperti persamaan, tutur Abu Nawas sambil tersenyum kecil. Abu Nawas dikenal sebagai sosok jenaka di masa pemerintahan Harun al-Rashid. Tingkahnya selain membuat sang raja terhibur, juga banyak memberi solusi persoalan yang dihadapi oleh Baginda Raja dengan cara-cara yang unik. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang hakim yang baru saja diangkat oleh Baginda Harun al-Rashid. Meski baru diangkat menjadi hakim, namun di mata masyarakat, hakim ini sudah terkenal sangat zalim. Salah satu bentuk kezalimannya terlihat ketika ada seorang pemuda kaya raya dari Mesir datang ke Baghdad untuk berdagang dengan membawa harta yang sangat banyak. Pada suatu malam, pemuda Mesir itu bermimpi menikah dengan seorang wanita. Usut punya usut, ternyata wanita tersebut merupakan anak dari sang hakim yang zalim tersebut. Dalam mimpinya, pemuda kaya itu membawa mahar yang sangat banyak kepada sang mempelai wanita. Kemudian, mimpi tersebut diceritakan kepada orang-orang sehingga terdengar sampai ke telinga sang hakim. Sang hakim yang zalim mendengar kabar itu langsung mendatangi pemuda Mesir dengan tujuan
untuk meminta mahar anaknya, seperti cerita mimpi yang diterimanya. Akan tetapi, pemuda tersebut menolaknya, karena pernikahannya hanya ada di dalam mimpi, dan dirinya hanya memberi mahar lewat mimpi. Begitu zalim dan arogannya sang hakim, karena tetap bersikeras meminta mahar tersebut. Ia bahkan mengancamnya akan mengambil semua harta miliknya jika tidak ingin memberi mahar itu. Karena pemuda tersebut tak mau membayar mahar tersebut, sang hakim lalu mengambil tindakan dengan merampas semua harta pemuda Mesir itu hingga membuat pemuda tersebut jatuh miskin. Kini si pemuda itu harus menjadi pengemis untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi beruntung bagi pemuda tersebut, karena tak lama menjadi pengemis, dia ditolong oleh seorang wanita tua yang datang menghampirinya. Akhirnya, si pemuda tersebut menceritakan semua kejadian yang menimpanya itu. Mendengar penuturan tersebut, wanita tua itu tidak terima dengan perlakuan sang hakim. Kemudian, wanita tersebut membawa pemuda Mesir ke hadapan Abu Nawas. Ketika mendapat pengaduan dari sang wanita, Abu Nawas pun langsung mengambil ketindakan. Ia kemudian mengajak semua murid-muridnya untuk datang malam hari dengan membawa kapak, cangkul, martil, dan juga batu. Sebagaimana instruksi sang guru, murid-murid Abu Nawas langsung bergerak ke arah rumah hakim. Mereka seperti demonstran yang berteriak-teriak mencari keadilan. Mereka lantas menghancurkan rumah hakim itu sesuai dengan perintah. Melihat rumahnya sudah dalam kondisi rusak sejadi-jadinya, sang hakim keluar rumah dengan marah-marah dan bertanya, "Hai kalian, siapa yang menyuruh kalian melakukan semua ini?" "Guru kami, Syekh Abu Nawas," jawab mereka serentak sambil meninggalkan rumah sang hakim. Merasa tidak terima dengan ulah murid-murid Abu Nawas, keesokan harinya, sang hakim itu melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tanpa menunggu lama, Baginda kemudian memanggil Abu Nawas ke istana. Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau merusak rumah sang hakim ini?" Tanya Baginda. "Ampun Paduka yang mulia, itu semua karena hamba bermimpi, dan dalam mimpi itu justru sendiri yang menyuruh hamba untuk merusak rumahnya," jawab Abu Nawas dengan santainya. Baginda Raja pun merasa heran dan aneh dengan jawaban Abu Nawas. Kemudian Raja bertanya lagi, "Wahai Abu Nawas, hukum mana yang sedang kau pakai itu?" "Hamba memakai hukum yang juga dipakai Tuan Hakim, Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar penuturan yang singkat itu, sang hakim hanya bisa diam 1000 bahasa. Kini, muka sang hakim pun terlihat sangat pucat sekali. "Wahai hakim, benarkah engkau juga mempunyai hukum itu?" tanya Baginda. Sang hakim pun tetap terdiam. Baginda Raja lalu kembali meminta penjelasan dari Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini?" tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menyuruh masuk pemuda Mesir untuk memberi kesaksian. "Mohon ampun Baginda yang mulia, silakan Paduka tanya kepada pemuda Mesir ini."
kata Abu Nawas sambil menepuk-nepuk pundaknya. Wahai pemuda Mesir, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sejak engkau datang ke negeri ini, tanya Baginda penasaran. Tanpa banyak bicara, pemuda Mesir pun langsung menceritakan penderitaan yang dialaminya akibat kezaliman sang hakim yang membuatnya sampai jatuh miskin. Setelah selesai pemuda tersebut bercerita, Baginda Raja langsung murka dengan kebobrokan sikap hakim yang baru saja diangkatnya itu. Baginda Raja kemudian merampas semua harta sang hakim dan diberikan kepada pemuda Mesir tersebut. Dikisahkan, tak selamanya Abu Nawas bersikap konyol. Terkadang timbul kedalaman hatinya yang merupakan bukti kesufian dirinya. Bila sedang dalam kesempatan mengajar, ia akan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot. Sekalipun ia tetap menyampaikannya dengan ringan. Seorang murid Abu Nawas, ada yang sering mengajukan bermacam-macam pertanyaan. Tak jarang, ia juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas jika sedang memperbincangkan sesuatu. Ini terjadi saat Abu Nawas menerima 3 orang tamu yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Ujar orang pertama. Orang yang mengerjakan dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa begitu? Kata orang pertama mengejar. Sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah, ujar Abu Nawas. Orang pertama itu pun manggut-manggut dan merasa puas dengan jawaban Abu Nawas. Giliran orang kedua maju. Ia ternyata mengajukan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan keduanya, ujar Abu Nawas. Mengapa demikian? Tanya orang kedua lagi. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampunan Allah sudah tidak diperlukan lagi, ujar Abu Nawas santai. Orang kedua itu pun manggut-manggut dan menerima jawaban Abu Nawas dengan puas. Giliran orang ketiga maju. Pertanyaannya pun 100% sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama, ujar Abu Nawas. Mengapa bisa begitu? Tanya orang ketiga itu lagi. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya, ujar Abu Nawas kalem. Orang ketiga itu pun merasa puas dengan jawaban Abu Nawas. Ketika orang itu pun lalu beranjak pergi. Si murid yang suka bertanya kontan berujar mendengar kejadian tersebut. Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan 3 jawaban yang berbeda? Katanya tidak mengerti. Abu Nawas tersenyum. Manusia itu terbagi atas 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati, jawab Abu Nawas. Apakah tingkatan mata itu? Tanya si murid.
Seorang anak kecil yang melihat bintang di langit, ia akan menyebut bintang itu kecil, karena itulah yang tampak di matanya. Jawab Abu Nawas memberi perumpamaan. Lalu, apakah tingkatan otak itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bahwa bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan. Jawab Abu Nawas. Dan apakah tingkatan hati itu? Tanya murid lagi. Orang pandai dan paham yang melihat bintang di langit, ia akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil, sekalipun ia tahu yang sebenarnya bahwa bintang itu besar. Sebab baginya tak ada satupun di dunia ini yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Si murid pun merasa puas. Ia lalu mengerti mengapa satu pertanyaan bisa mendatangkan jawaban yang berbeda-beda. Kemudian si murid itu bertanya lagi, "Wahai guruku, mungkinkah manusia itu menipu Tuhan?" Tanyanya. "Mungkin," jawab Abu Nawas santai, menerima pertanyaan aneh itu. "Bagaimana caranya?" tanya si murid lagi. "Manusia bisa menipu Tuhan dengan merayunya melalui pujian dan doa," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu, ajarilah aku doa itu, wahai guru," ujar si murid antusias. Doa itu begini, "Wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga, tapi aku tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itu, terimalah tobatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.